Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifa, NIM L0211313. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi genetika populasi terkait mengenai DNA dan gen. Gen merupakan suatu sesi pada molekul DNA atau kromosom yang dapat mengkode dalam proses pembuatan protein. Satu gen ini dapat mengkode satu protein. Seperti pada gambar yang dapat kita lihat, di mana pada tiap kromosom ini terdapat beberapa bagian atau lokus yang di dalamnya terdapat gen. Sedangkan DNA merupakan suatu bahan kimia yang menyimpan informasi genetik pada organisme. Perbedaan lain antara DNA dan gen itu sendiri, DNA itu menentukan beberapa fungsi, semisal regulasi gen, sedangkan gen itu sendiri menentukan dalam proses pewarisan sifat-sifat. Perbedaan yang lain itu, DNA tersusun dari rantai polinukleotida yang panjang, sedangkan untuk gen itu sendiri terdiri dari merupakan bentangan kecil dari DNA itu sendiri. Jadi tidak semua DNA merupakan gen. Perbedaan yang lainnya yaitu tidak semua materi genetik dibagikan oleh organisme, sedangkan gen itu sendiri tersusun dari DNA dan atau RNA. Cara yang mudah untuk membedakan antara kromosom, gen, dan DNA. Kromosom itu adalah tempat penyimpanan berkas. Di dalam kromosom itu sendiri terdapat banyak berkas, yaitu berupa gen. Di dalam DNA itu sendiri ada suatu berkas khusus. Berkas khusus inilah yang disebut dengan gen. Sehingga kita sebut tidak semua DNA merupakan gen. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ekspresi gen. Gen itu tersusun dari DNA, di mana gen ini merupakan instruksi DNA yang dikode, yang mengkontrol produksi dari protein spesifik, semisal enzim, protein struktural, protein pembawa oksigen, dan lain-lain. Gen, apa itu ekspresi gen? Ekspresi gen merupakan proses di mana DNA memerintahkan sintesis protein. Tahapan dari ekspresi gen terdiri dari dua tahap, yaitu tahapan transkripsi dan juga tahapan translasi. Langkah yang pertama yaitu transkripsi, di mana suatu proses DNA di sini sebagai template dan outputnya ialah mRNA. Proses transkripsi itu sendiri merupakan proses penerjemahan informasi genetik yang berlangsung di nukleus inti sel. Hasil dari proses transkripsi yaitu mRNA yang selanjutnya merupakan template dalam proses translasi ini. Lanjut ke tahapan kedua, yaitu proses translasi. Hasil dari transkripsi ini yang berada di dalam nukleus inti sel keluar ke sitoplasma. Di sitoplasma ini nantilah proses pembentukan protein terjadi, di mana mRNA akan diproses ke ribosom. Ribosom inilah nantinya merupakan pabrik dalam proses sintesis protein. Lanjutan pembahasan tahapan-tahapan dalam proses sintesis protein seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya. Pada nukleus, DNA mentranskripsi RNA dikirim ke sitoplasma dalam bentuk mRNA. Messenger RNA ini menempel ke ribosom yang merupakan pabrik pembuatan dari
pabrik pembuatan protein sintesis. Tahapan kedua ini merupakan proses di mana setiap kodon dari messenger RNA molekul messenger RNA berpindah ke ribosom. Tahapan kelima ini di mana tahapan penggabungan antara asam amino sehingga membentuk protein. Tahapan keenam merupakan tahapan di mana tahapan keempat dan kelima ini berulang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fenotip dan genotip. Genotip adalah identitas genetik lengkap yang diwariskan dari orang tua ke anak. Genotip terdiri dari susunan genom yang khas dan berbeda tiap orangnya. Fenotip adalah ciri khas pada satu individu yang bisa dengan mudah diamati secara fisik seperti warna mata, tinggi badan, dan warna kulit. Di sini terdapat perbedaan antara genotip dan fenotip, di mana genotip itu dapat ditentukan melalui proses observasi DNA dengan menggunakan metode genotyping. Sedangkan untuk fenotip itu sendiri agar dapat ditentukan perlu mengobservasi suatu karakter suatu organisme itu sendiri. Adapun untuk genotip bergantung seluruhnya terhadap sekuensi gen. Sedangkan untuk fenotip bergantung pada faktor lingkungan dan juga faktor dari genotip itu sendiri. Genotip ini diwariskan ke keturunan, sedangkan fenotip ini tidak diwariskan ke keturunan. Genotip itu sendiri mengandung semua unsur informasi hereditas yang dapat diekspresikan maupun yang merupakan gen ekspresi maupun gen supresi. Sedangkan untuk fenotip itu sendiri hanya mengandung ekspresi gen. Alel dan lokus. Apa itu alel? Alel merupakan bentuk alternatif dari gen. Sedangkan lokus merupakan tempat di mana gen berada pada kromosom. Perbedaan yang lain dari alel dan lokus itu sendiri, alel merupakan sekuensi nukleotida dari gen, sedangkan lokus merupakan suatu penanda. Alel ini sendiri mungkin saja mengandung dua atau lebih alel dalam satu kromosom. Sedangkan untuk lokus mungkin juga mungkin dapat mengandung satu atau dua alel. Alel ini sendiri bertanggung jawab dalam mewariskan sifat-sifat pada suatu populasi, sedangkan lokus itu sendiri loki atau tempat gen yang berbeda mungkin saja mengandung alel yang berbeda pula. Masuk ke penanda genetik. Yang pertama, sejatinya penanda genetik itu ada tiga, yaitu penanda morfologi, penanda biokimia, dan penanda molekul. Penanda genetik juga disebut penanda marka atau marka yang merupakan penciri individu yang terlihat oleh mata atau terdeteksi dengan alat tertentu yang menunjukkan genotip suatu individu. Penanda morfologi
Penanda yang langsung dilihat oleh mata, contohnya warna, ukuran, atau wujud organ tertentu. Penanda biokimia perlu alat dan cara khusus kepada pengamatnya, contohnya dalam upaya menentukan gugusan darah atau kehadiran suatu penyakit dengan uji serologi. Selanjutnya itu penanda molekul, yaitu penanda yang mengandalkan sifat-sifat aplikasi DNA atau cDNA. Penanda molekul ini bersifat stabil dan tidak terpengaruh anggota terkait. Saya kira sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.